Katanya ada info terbaru dari DJKI nih, Jis. Ya, info yang lagi hot nih. Oh, hot nih. Hot, mantap ini nih. Menjelang awal tahun 2026 nih ya. Benar. Ada benar. info apa, Ini Jis? menarik, Oke. sangat menarik. Jadi kemarin DJKI rapat lintas kementerian. Oke. Jadi DJKI, Kementerian Hukum, katanya Kementerian UMKM, terus apalagi ya saya lupa, pokoknya ada beberapa kementerian di situ. Merapatkan tentang sertifikat dari DJKI ini menjadi agunan untuk pinjaman modal. Serius nih? Serius ini. Nah, namanya KUR, masih tetap KUR programnya, Kredit Usaha Rakyat. KUR berbasis kekayaan intelektual namanya. Ngerti. Kalau ini bayangan sistemnya ini ya. Ya. Ketika merek itu jadi agunan, kan hak kekayaan intelektualnya itu kayak digadaikan dulu. Digadaikan dulu, ke bank. benar. Kalau ininya enggak dilunasin, ya itu jadi merek haknya si bank tuh. Ya. Kan jadi seperti itu ya. Benar. Sistemnya seperti kayak itu. gitulah ya. Ya, kalau agunan kan memang agunan kan kalau nggak lunas ya agunannya diambil kan gitu. Nah, ini juga sama sepertinya. Kalau nggak lunas ya nanti mereknya kan diambil, bisa ditahan, diambil atau dan nggak cuma merek, di situ ada misalkan paten, terus desain industri misalkan, desain hak cipta. Iya. Tapi secara keuntungannya ini agunan dari daftar merek atau nama merek yang sudah terdaftar gitu, itu lebih murah daripada agunan kayak sertifikat tanah misalkan. Ya. Atau BPKB kendaraan jauh lebih murah gitu kan. Jauh lebih murah dan lebih mudah lah. Nah, kenapa DJKI mengusulkan rapat ini? Nah, karena ternyata memang tren global dunia sudah ke arah ini. Oke. Ya, dari seluruh dunia ini sudah ada 14 negara yang bisa kita minjam uang ke bank bermodalkan sertifikat dari DJKI. Iya. Nah, katanya kalau misalkan kita deal nih dan rencananya itu dilaksanakan 2026, nah kita bisa jadi negara ke-15 katanya yang menerapkan sistem ini. Harusnya sih bisa sih ini. Harusnya sih bisa. Udah kayak inilah, kayak Kris lah ya. Itu kan teknologi di keuangan lah ya. Ya. Dan ternyata itu sangat muhtahir dibandingkan negara-negara yang lain. Benar. Nah, Indonesia nih sebetulnya hal-hal yang kayak gini tuh bisa lah ya. Bisa. Oke. DJKI pun udah meneliti juga nih 14 negara yang sudah menerapkan ini. Karena kalau yang negara lain itu dari 2009 katanya. Oh, udah jauh, udah 15 tahun yang lalu. Iya, dari 2009 udah mulai mencoba, mungkin satu negara, dua negara mulai gitu lah. Pertumbuhan ekonomi dari KUR kekayaan intelektual ini signifikan katanya untuk mendorong ekonomi negara gitu. Iya. Dan seenggaknya gini deh, harusnya negara bisa melihat nih orang-orang yang sudah terdaftar secara mereknya gitu ya, legal, itu berarti kan bisnisnya bisnis yang serius gitu. Serius, bener. Bukan kayak yang orang misalkan pinjam KUR ternyata buat bangun rumah misalkan gitu ya. Iya. Bukan buat modal usaha gitu kan. Ya. Suka aja yang kayak gitu, atau buat beli kendaraan gitu kan. Ya. Nah, kalau ini orang-orang yang udah terdaftar mereknya gitu ya, itu udah berarti bisnisnya itu serius lah ibaratnya kayak gitu. Seenggaknya begitu kan? Ya, karena pendaftaran merek juga tidak mudah kan. Namanya juga bisa ditolak, gitu, logonya bisa ditolak. Otomatis ada keseriusan lah di situ. Juga bayar gitu kan untuk daftar mereknya gitu. Dan ya artinya bisnisnya udah jalan lah gitu. Kalau tanpa sertifikat merek nih biasanya yang KUR normal ya biasanya. Bahkan orang-orang tuh bikin warung-warung palsu gitu. Iya. Sempat pernah tahu nggak? Buat dapat bantuan ya. Bener. Jadi ayo kita mengajukan KUR katanya. Direnov lah dikit misalkan.
depan rumah, pakai meja. Usahanya tuh pakai meja gitu. Iya. Yang tidak permanen gitu. Iya. Terus ketika disurvei, iya Bu nih usaha saya misalkan gitu. Ya bahkan Padahal kalau udah cair udah ditutup lagi betul. bener. Bisnisnya. Iya. Bahkan ada yang minjem toko orang buat dipoto doang misalnya gitu. Ada aja gitu, ada minjem toko orang, minjem barang, misalkan minjem barang dong, mau dipoto-foto survei gitu. Iya, iya, iya. Jadi seolah-olah di rumahnya banyak barang gitu. Iya. Nah kalau ini kan wah hal yang berbeda gitu. Nah terus yang menarik lagi adalah bunganya. Apa gimana nih? Bunganya cuma 2,4%. Flat bukan? Saya tidak tahu platnya tapi dia ditulisnya 2,4 aja. 2,4 aja ya. Seenggaknya 2, kalau flat ini wah parah sih, enak Kalau banget flat nih. enak banget. Udah bisa dibilang ini biaya admin lah. Karena misalkan dari 2 juta itu berapa tuh? Jadi 24.000 ya. Hitungannya digenapin aja kayak pinjam 10 juta. Ya 10 juta. Berarti cuma 240.000. Iya 10 juta bunganya 240.000. Wah itu kan jomplang banget kan. Jomplang banget jauh. Nah iya. Itu mah kayak sedekah aja. Iya biaya admin lah, biaya ongkos lah gitu. Kayak minjem ke orang tua aja itu malah. Bener, Gitu. bener. Nah ini jadi peluang nih buat teman-teman. Ayo daftar merek gitu. Iya. Ini mudah-mudahan sih yang 2,4%-nya ini mudah-mudahan flat ya. Ya semoga aja. Ini flat bener-bener bagus banget nih karena UMKM tuh sering terkendala masalah modal. Mau naik level up nih, aduh modalnya kurang nih gitu kan. Ya. Dan targetnya si program ini tuh nggak cuman ke UMKM, tapi ke kreator juga. Oke. Kreator misalkan kita bikin YouTube nih Kebun Desain. Kebun Desain sebagai YouTuber daftar merek nih. Namanya Kebun Desain. Nah, itu bisa jadi Oke. jadi kita aset digital gitu, aset kreator lah. Atau misalkan kita punya apa ya? Akun kan ada suka bikin akun-akun anonim tuh. Misalkan akun berita anonim, misalkan kayak apa ya? Info Jakarta misalkan. Nah, Info Jakarta ini bisa jadiin sertifikat merek gitu, bener. sertifikat merek, sertifikat hak cipta gitu. Dan nanti jadi agunan gitu, jadi bisa jadi modal gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, ini info yang harus di teman-teman dengerin nih, teman-teman baca lagi nanti ya di semakin jadi didalami ya, diikutin karena mungkin aja ada perkembangan baru yang semakin semakin menguntungkan buat UMKM nih ya. Ya. Ini juga tidak ada belum detail prosedurnya gimana. Nah, cuman di situ kalau menurut saya sih udah hampir semuanya setuju sih dengan program ini. Gitu. Bahkan ada beberapa berita yang menyebutkan dana untuk program ini itu 10 triliun. 10 triliun untuk program ini. Untuk ibaratnya bukan sumbangnya, ibaratnya dana yang mau digelontorin ke UMKM ya. Ya, dengan program kekayaan intelektual ini. Dan yang bank yang udah ikut rapat sih BRI ya, udah jelas ya BRI yang sering kur itu. Terus ya udah ini kemungkinan sih jalan sih ini kemungkinan sih. Benar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebaiknya terus pantengin video-video kayak Kebun Desain kayak gitu ya. Karena sering banget kita nginfoin info-info yang begini gitu. Iya. Dan ya buat teman-teman jadi kita kan belum tahu nih programnya seperti apa. Daftar merek dulu aja dari sekarang. Benar. Gitu. Karena daftar merek itu kan lama prosesnya setahun gitu ya. Benar. Ya paling cepet juga misalkan 7 bulan. Benar. Nah, nanti ketika programnya ternyata beneran launching, nah kita bisa langsung mengajukan gitu karena sertifikatnya udah jadi gitu. Iya. Nanti kan kita udah ada lebih dari 200-an nih yang daftar merek ke kita nih ya. Ya. Nanti infoin Jis ke teman-teman nih. Bisa kita broadcast juga. Broadcast ya. Kita broadcast ke teman-teman yang udah lolos nih. Udah lolos. Nih guys, ada manfaatnya nih gitu. Oh, iya. Barangkali mungkin mereka teman-teman kita nih yang udah pakai jasa Kebun Desain lagi butuh suntikan modal misalnya gitu ya. Nah misalkan teman-teman pengen masuk ke dalam yang menggunakan juga jasa Kebun Desain nih. Biar dapat broadcast kayak gini misalkan. Ya, gimana Jess? Ya udah kalau teman-teman jadi
konsumen kebun desain sudah pasti dapat info-info lah. Nah, ataupun bisa juga dengan subscribe YouTube Kebun Desain. Iya. Karena Kebun Desain itu hampir tiap hari lah. Kalau kecuali libur kita memang nggak update gitu. Iya. Dan buat teman-teman yang mau daftar merek nih, mempersiapkan program KUR kekayaan intelektual ini bisa juga melalui Kebun Desain. Atau jangan mengincar KUR deh. Memang sertifikat merek itu memang penting sebenarnya gitu. Bukan cuma buat KUR, tapi buat pertumbuhan bisnis di Shopee Mall atau TikTok Shop gitu. Dan buat lain-lain juga lah. Jadi persyaratan perizinan yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek bisa melalui Kebun Desain. Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Langsung WA aja ya. Iya. Atau di deskripsi juga bisa tuh. Kalau misalkan sekalian sama logo sama itu bisa? Bisa juga. Buat teman-teman yang mau sekalian desain logonya bang, mau ganti. Atau sekalian bang mau bikin desain kemasannya, produknya, desain labelnya. Itu bisa juga. Sama WA ke nomor yang tertera di layar tadi. Iya, nah itu ya gampang banget ya teman-teman, tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.